Nabi SAW mengatakan ada 6 dosa yang kalau kita lakukan, maka Allah akan azab kita di dunia sebelum akhirat. Dan azab di dunia bukan menjadi kafarah bagi akhirat. Di akhirat tetap diazab, di dunia juga diazab. Apa dosa? Dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat itu. Pertama, al-baghyu. Yang kedua, qati'atur rahim. Apa al-baghyu? Al-baghyu itu artinya az-zulmu, kezaliman. Kezaliman ini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, apa firman-Nya? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Kuharamkan kezaliman kepada diriku dan kuharamkan kezaliman pula bagi kalian. Yang kedua, qati'atur rahim. Yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat adalah orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang paling besar dari memutuskan silaturahim adalah uququl walidain. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, maka hukumannya akan disegerakan di dunia sebelum akhirat. Yang ketiga, al-khiyanat. Dan yang keempat, al-kadhib. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tabrani. Tidak ada dosa yang lebih patut untuk dipercepat siksaannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia sebelum di akhirat, kecuali orang-orang yang memutus silaturahim, berkhianat dan berdusta. Kemudian juga yang keempat yang disegerakan hukumannya adalah al-kadhib, dusta. Dan dusta ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yahdi ilal fujur, mengarah kepada fujur, keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengarah ke neraka. Yang nomor 5 adalah mahabbatu isya'atil fahisha, suka menyebarkan habar-habar buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang suka tersebar keburukan di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dapat azab, di akhirat dapat azab, dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak tahu. Dan ini penyakit yang sekarang menyebar nih, yang kelima. Bayangkan Al-Quran yang mengatakan baru cinta saja tersebarnya sebuah keburukan, itu sudah diazab di dunia. Apalagi dia yang menciptakan keburukan, dia pula yang menyebarkannya. Yang terakhir, yang keenam adalah nifaq, kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menyebutkan orang-orang munafik, yahlifuna billahi ma qalu. At-Taubah 74. Orang-orang yang mereka bersumpah dengan nama Allah apa yang mereka katakan, dan sungguh mereka telah mengatakan dengan kalimat kekufuran, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Dan orang-orang munafik di zaman sekarang tersebar, ikhwan, masya Allah.